Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. BNPB menggelar konferensi pers terkait penanganan tsunami Selat Sunda yang akan kita sama-sama saksikan berikut ini. Korban yang ternyata double, sehingga ada daerah yang mengalami penurunan dan ada juga daerah yang mengalami kenaikan. Sampai dengan update H+4 pada hari ini 26 Desember 2018, tercatat kalau kita melihat total korban 430 orang meninggal dunia, 1.495 orang luka-luka, 159 orang hilang, 21.991 orang mengungsi, kemudian kerusakan fisik 924 unit rumah rusak, 73 penginapan, hotel, villa mengalami kerusakan, 60 warung dan toko rusak, 434 perahu dan kapal rusak, 24 kendaraan roda 4 rusak, 41 kendaraan roda 2 rusak, dan beberapa fasilitas publik yang rusak, seperti pelabuhan, dermaga, shelter, dan sebagainya. Kalau kita melihat sebarannya, memang paling banyak adalah di Pandeglang. Kalau kita melihat datanya masih sama seperti kemarin untuk korban meninggal. Luka-luka juga sama, 1.143 luka-luka, 77 orang hilang, sementara pengungsi mengalami kenaikan, 17.477 orang mengungsi. Tambahan pengungsi ini disebabkan adanya titik-titik evakuasi yang baru berhasil didata. Personil tim SAR gabungan baru menjangkau titik-titik pengungsian, kemudian didata dan dilaporkan. Sementara itu kerusakan masih sama seperti kemarin, 443 unit rumah rusak, 69 hotel rusak, 350 perahu kapal rusak, dan puluhan kendaraan bermotor rusak. Untuk Serang, jumlah korban kalau kemarin kita sampaikan 29 orang, hari ini 25 orang. Beda 4 korban ternyata didata double. Karena antara Serang dengan Pandeglang, yaitu di Kecamatan Cinangka dengan Carita, itu berbatasan. Jadi ada korban yang didata di Serang, tetapi juga didata di Pandeglang. Apalagi yang didata ini adalah yang menjadi korban adalah wisatawan, bukan penduduk lokal. Sehingga terjadi pendataan yang double, sehingga Serang 25 orang meninggal dunia, 62 orang luka-luka, 68 orang hilang, 83 orang mengungsi, rumah rusak, 40 rumah rusak. Sementara di Lampung terjadi tambahan jumlah korban, yang menjadi 113 orang meninggal dunia, 289 luka-luka, 14 orang hilang, 4.200 orang mengungsi di 4 kecamatan. Kerusakan 302 rumah rusak berat. Sementara itu di Pesawaran dan Tanggamus tidak ada perubahan. Dan data ini yang kami sampaikan adalah data sementara. Kemungkinan besok akan bertambah terutama jumlah korban. Karena tim SAR saat ini fokus terutama di bagian selatan Pandeglang, yaitu di Kecamatan Sumur. Jarak antara Pandeglang, ibu kota Pandeglang dengan Sumur, kendaraan perlu 3-4 jam. Itu pun dalam kondisi kosong. Tapi kalau melihat sekarang kondisinya saat ini penuh kendaraan, macet, karena satu, jalannya banyak mengalami kerusakan, kemudian juga cuaca, hujan, mendung, dan sebagainya. Apalagi tadi di beberapa tempat seperti di Labuan mengalami banjir, karena hujan deras yang menyebabkan sungai meluap. Lanjut. Ini hanya data rekap detailnya. Jadi per kabupaten, tadi saya sampaikan Kabupaten Serang saja yang jumlah korbannya dibandingkan dengan kemarin turun 4 karena ada pendataan double. Dan ini sangat meyakinkan
nanti dia bagikan semuanya. Nanti kita bagikan. Ini hanya baru saja kami mendapat citra satelit dari ALOS dari Jepang untuk menunjukkan bagaimana tubuh anak Krakatau sebelum dan sesudah. Yang sebelum itu di foto 20 Agustus 2018, kemudian yang setelah satelit melewati di atas Selat Sunda memotret 24 Desember 2018, dan memang betul sebagian lereng di barat daya runtuh. Inilah yang memicu terjadinya tsunami. Kalau data dari BMKG, seluas 64 hektar mengalami runtuh, kemudian menyebabkan longsor bawah laut dan memicu tsunami yang akhirnya menerjang pantai-pantai daerah yang berada di Selat Sunda. Nah, kalau kita melihat sebaran dari jumlah korban per kecamatan, kita bisa melihat di sini jumlah korban terutama paling banyak adalah di Carita, 71 orang meninggal, kemudian di Panimbang 74 orang meninggal, Tanjung Lesung 53 orang, kemudian Sumur 45 orang. Daerah-daerah yang banyak korban jiwanya ini merupakan daerah-daerah tempat wisata. Jadi di daerah-daerah di sini, ini memang daerah-daerah hotel, villa, dan sebagainya, yang pada saat kejadian kondisinya penuh. Kemudian terjadi tsunami, dan kalau kita melihat tsunami yang ada di sini lebih tinggi daripada daerah-daerah yang sifatnya datar. Jadi kita melihat sebaran daerahnya di sini. Nah, Sumur, data sementara 43, ini belum tercover semuanya. Tim SAR saat ini masih bekerja untuk menyusur 7 kecamatan di Sumur. Dan fokus utama saat ini mulai dilakukan evakuasi, pencarian, penyelamatan korban, penanganan pengungsi. Bantuan logistik diarahkan ke Sumur. Helikopter BNPB 3 satu melakukan dropping logistik, kemudian juga mengangkut masyarakat yang menjadi korban untuk dirawat di rumah sakit yang ada di Pandeglang. Dan saya sampaikan, kalau kita melihat panjang landaan tsunami, mulai dari Anyer sampai dengan Sumur, demikian juga di Lampung Selatan, dari Katibung, Sidomulyo, Kalianda, dan Rajabasa, serta desa kecil yang ada di Pesawaran dan Tanggamus, diperkirakan panjang totalnya 312,75 km. Daerah yang terlanda oleh tsunami, di mana Kabupaten Tanggamus 75,38 km, Lampung Selatan 66,25 km, Kabupaten Pandeglang dan Serang dari Anyer sampai dengan Sumur 171,15 km. Ini kondisinya. Berapa landaan ke daratan? Sangat tergantung dari topografi, kondisi permukaan di pantai. Kalau ada beberapa tempat yang datar, diperkirakan ada sekitar 500 meter. Tetapi kalau yang ada daerah perbukitan-perbukitan sangat disesuaikan, ada yang cuma 50 meter. Tingginya pun bervariasi. Ternyata tinggi yang ada di sini lebih tinggi dibandingkan yang ada di sini. Ini adalah hasil analisis berdasarkan satelit, juga pengamatan dari laporan di lapangan dan sebagainya. Sementara aktivitas anak Gunung Krakatau masih terus erupsi. Statusnya masih tetap sama. PVMBG tetap menetapkan status waspada level 2. Jadi tidak benar di sosial media beredar bahwa Gunung Anak Krakatau menjadi siaga level 3. Sampai dengan saat ini PVMBG menetapkan status waspada level 2 untuk Gunung Agung. Radius berbahayanya adalah di dalam radius 2 km dari puncak kawah Gunung Anak Krakatau. Jadi kondisinya seperti ini. Sementara BMKG untuk antisipasi tsunami susulan menetapkan rekomendasi 500